selamat datang di Talk Show Her Story bersama saya Devi Imas yang akan menemani kalian pada seri Her Story hari ini. Her Story adalah program kerjasama antara Komnas Perempuan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pada hari ini telah bergabung bersama kita Ibu Mariana Amiruddin selaku Wakil Ketua Komnas Perempuan periode 2020-2024. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, Debbie. Terima kasih. Baik, ada juga sekarang ada bersama kita yaitu Pak Imam Adarukutni selaku Sekretaris Jenderal dari Dewan Masjid Indonesia. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat semua, mudah-mudahan kita. Amin Pak, oke. Kawan-kawan, hari ini saya bersama Ibu Mariana dan Pak Imam akan membahas mengenai hoax terkait RUU penghapusan kekerasan seksual selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya kita sudah tahu ya mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual itu sendiri, dan kemunculannya juga cukup membuat heboh masyarakat karena banyaknya kesalahpahaman tentang isi dari RUU penghapusan kekerasan seksual itu sendiri. Sebagian dari masyarakat ada yang merasa setuju dengan disahkannya RUU PKS, lalu sebagian juga ada yang merasa tidak setuju dan bahkan ada beberapa di antara mereka yang menyebarkan hoax terkait RUU PKS itu sendiri. Dari data yang saya dapat, sepanjang bulan Januari sampai Maret 2019, RUU penghapusan kekerasan seksual ini diberitakan secara negatif di media sebanyak 144 kali. Lalu salah satu di antara hoax yang beredar di tahun 2019 yaitu katanya RUU penghapusan kekerasan seksual ini pro atau melegalkan zina, dan itu sudah diberitakan di media sebanyak 87 kali. Saya bertanya kepada Ibu Mariana, bagaimana menurut Ibu mengenai tanggapan tersebut? Silakan Ibu. Terima kasih, Debbie. Pertama, sebetulnya memang masyarakat kita masih sangat awam dengan kekerasan seksual, baik secara istilah maupun secara definisi atau terminologinya, sehingga sangat mungkin itu menjadi disalahpahami. Pertama-tama adalah istilah seksual itu sangat tabu ya di masyarakat kita dan jarang untuk diungkapkan. Padahal fakta-faktanya sudah banyak sekali, baik di media maupun di lingkungan kita, bahwa kekerasan seksual itu diantaranya seperti perkosaan, penganiayaan, dan lain sebagainya, terjadi di mana 1 dari 3 perempuan itu mengalaminya. Nah, karena itu bagi Komnas Perempuan memang perlu ada penjelasan-penjelasan yang positif tentang istilah ini, sehingga tidak ada anggapan yang negatif terhadap situasi tersebut. Itu secara umum saya jelaskan. Gitu, Debbie. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Imam nih Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut yang katanya RUU PKS ini melegalkan zina? Silakan Pak Imam. Tentu saja tidak, tetapi pandangan dari hoax itu pada hemat saya perlu juga disikapi secara bijak, karena pandangan a priori itu tidak boleh juga kita anggap sebagai pandangan a priori juga. Ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, cuma saya ingin mengajak perhatian kita semua bahwa proses legislasi ini diantaranya adalah proses strategis formalisasi atau normalisasi dari suatu gejala dinamika sosial, politik, atau budaya menjadi suatu diktum norma, ya, yang meskipun begitu bukan tidak mungkin turut menyelinap suatu kepentingan atau kepentingan politik dari kelompok kepentingan tertentu, sementara mayoritas lain yang tidak tahu ini bahkan tidak mengikuti. Ini sama sekali tidak mengerti karena itu. Maka kita perlu menyikapinya dengan suatu kalau dalam bahasa Inggris keep abreast. Jadi harus mengikuti betul proses itu, jangan sampai nanti kelompok kepentingan itu menyelinap sehingga formalisasi satu gejala sosial itu menjadi norma, di mana yang diuntungkan itu bukan isu idealnya atau wanitanya, tapi justru kelompok kepentingannya. Nah, ini. Jadi ada gejala, ini persoalan universal. Dua itu ada persoalan universalisasi. Jadi kita harus cermat juga mana yang universal dan apa yang disebut universalisasi. Itu saya kira itu bagian krusial yang harus kita ikuti. Oke. Baik Pak Imam, terima kasih. Kawan-kawan, kita jeda dulu sebentar ya untuk melanjutkan kembali terkait RUU penghapusan kekerasan seksual hari ini. Tetap di Her Story, Puan bersuara, Puan berdaya.